Hari terus berganti, hingga pada suatu ketika, ibu mengirimkan pesan padaku agar aku pulang seperti biasanya. Tentu bukan karena tanpa sebab, akan tetapi agar Raya tak pernah mencurigai hubunganku dengan Nora. Akhirnya aku kembali menuruti permintaan ibu, tentu dengan penuh rasa keterpaksaan. POV Author. Apa maksud Mbak melakukan ini semua? Apakah Mbak tidak malu jika seluruh tetangga mengetahui kehidupan atau aib rumah tangga Mbak? Tanya Kevin dengan tatapan bengisnya pada Raya. Raya tampak mengerutkan dahinya karena merasa sedikit aneh dengan ucapan Kevin. Malu? Aib? Untuk apa menutupi aib? Karena yang aku lakukan memanglah yang seharusnya aku lakukan sejak lama, Kevin. Justru yang aku mempertanyakan kenapa kamu seolah-olah tidak terima jika istri dan kakakmu yang pezina itu diperlakukan seperti ini. Aku curiga, jangan-jangan kamu ini kaum hombreng. Kamu menikah dengan orang untuk menutupi kelainan seksualmu gitu. Cibir Raya pada Kevin sembari berjalan mengitari tubuh Kevin dan melipat tangan di dada. Dapat Raya lihat, tangan Kevin mengepal keras, mendapati hinaan dari Raya. Demi apapun, Kevin benar-benar merasa harga dirinya sedang diinjak saat ini. Apakah seorang Kevin masih memiliki harga diri? Toh saat dia tahu kalau istrinya tengah dicumbu oleh sang kakak pun, Kevin hanya bergeming saja. Kenapa? Kamu mau marah? Merasa tidak terima? Atau merasa harga dirimu tercabik-cabik? Ingat Kevin, di sini harga dirinya diinjak bukan hanya kamu saja, melainkan aku juga. Dan aku berhak memutuskan akan kubawa kemana dan seperti apa rumah tanggaku ini. Jika kamu tidak bisa bertindak, maka akulah yang bertindak. Jangan salahkan aku kalau tindakanku juga ikut membuat nama baikmu tercoreng. Karena sejatinya, di sini justru istrimu lah yang sudah melempar kotoran di wajahmu sendiri. Ucap Raya lagi dengan sorot matanya tajam sebelum akhirnya Raya meninggalkan Kevin dalam kebekuannya. Raya berjalan dengan sedikit mempercepat langkahnya. Dia pun tidak ingin ketinggalan, ingin tahu apa yang dilakukan oleh para warga terhadap suami juga iparnya itu. Entahlah, rasa cinta itu sendiri sudah menguap begitu saja di hati Raya untuk David. Semenjak Raya tahu kalau David ada main dengan iparnya sendiri. Bahkan, sejatinya Raya malu kalau mengingat David sang durjana dan bajingan sejati itu adalah suaminya. Raya, tolong aku Raya. Tolong katakan pada mereka kalau semua ini salah paham. Katakan pada mereka kalau di antara aku dan Nora tidak ada hubungan apa-apa. Hibah David sembari memeluk kaki Raya. David tergopoh-gopoh berlari mendekati Raya. Lantas ia langsung memeluk kaki Raya hingga membuat Raya hampir saja terjatuh. Seandainya Raya tidak sigap berpegangan pada pohon besar yang ada di belakangnya. Ya, para tetangga memang mengarak David juga Nora ke lapangan tepat yang ada di samping rumah mertua Raya. Kemarahan ibu-ibu yang sudah tidak bisa dibendung membuat Pak RT sendiri kewalahan untuk meredam emosi mereka yang sudah diubun-ubun. Terlebih lagi, ini berurusan pada perkara pelakor dan pembinor. Hal yang paling tidak disukai oleh para emak-emak itu. Raya, please, tolonglah aku. Bukankah aku ini suamimu? Sudah sepatutnya kamu sebagai istri yang baik menutupi aib suamimu sendiri, Raya. Ucapan David berhasil membuat rahang Raya mengeras. Tangan Raya mengepal dan seketika itu juga Raya menendang dada David hingga membuatnya terjengkang ke belakang.
Truk. Raya berjalan mendekati David. Lantas ia berjongkok dan sedikit mendekatkan wajahnya pada wajah David, hingga jarak di antara mereka hanya berkisar 10 cm saja. Jangan jadi manusia yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu, Mas. Bahkan aku sendiri sangat malu mengakuimu sebagai suamiku. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bukankah sejak awal aku sudah memperingatkanmu dan keluargamu? Tapi sayangnya, keluargamu justru menudingku memfitnahku dengan jalan itu. Sontak Raya sembari menunjuk kepada Nora yang kini hanya memakai pakaian dalam saja. Sedangkan David pun juga diperlakukan sama seperti Nora, hanya menggunakan celana dalam saja. Bukankah itu adalah hal yang paling memalukan yang pantas diterima oleh penderita ulung seperti mereka? Sejak saat aku selalu mendengar desahan setiap malam di kamar jalang itu, sejak saat itu aku sudah mulai menaruh curiga. Kamu pikir aku bodoh, tidak bisa mengenali suara kenikmatan yang terkadang aku keluarkan untukmu kalau kita memadu kasih? Hah, bahkan aku menjadi jijik saat mengingat jika aku pun telah menikmati tubuh yang ternyata juga sudah dinikmati oleh perempuan lain. Kamu pikir dirimu itu sehebat apa sehingga bisa memperlakukanku seperti ini? Kini rasakan sendiri akibat dari perbuatanmu itu. Hardik Raya lagi sembari menghempaskan wajah David yang tadi sempat dicengkramnya. Kini Raya berjalan mendekati di mana Nora berada. Nora tengah berjongkok dengan tangan dan juga kaki yang ia rapatkan di tubuhnya yang hampir telanjang itu. Tubuh Nora juga David sudah berbau busuk sebab dilempari dengan telur busuk juga tomat busuk. Bahkan tadi sempat para emak-emak itu mengolesi organ intim Nora juga David dengan cabai. Meskipun mereka merasakan panas, namun tak sebanding dengan rasa malu mereka yang diarak seperti ini. Cih, punya malu juga si jarang itu. Matiin Raya. Gimana rasanya diperlakukan seperti sampah kayak gini? Enak, lezat, atau nikmat? Bukankah ini yang kamu inginkan? Sudah puas bukan kamu bermain-main dengan burung suamiku? Oh, atau kamu masih kurang? Apa mau aku meminta para jombloan di sini untuk mengobok-obok milikmu yang sudah diobral itu? Tanya Raya sembari tangan itu mencengkeram kuat rambut Nora dan sedikit menariknya sehingga membuat Nora mendongakkan kepalanya ke belakang. Dan itu membuat Nora meringis karena merasa sakit di kulit kepalanya. Nora lantas menggeleng dengan cepat. Kedua netra itu sukses meloloskan air matanya yang kian menderas. Aku mohon, Mbak, maafkan aku. Jangan lakukan itu. Hibah Nora masih dengan derai air matanya. Raya memalingkan wajahnya karena ia sejatinya tidak tega berbuat hal kasar dan keji seperti itu. Akan tetapi, itu harus Raya lakukan karena ingin membuat efek jerah bagi Nora dan juga David. Raya meludahi wajah Nora yang sudah banjir air mata kepalsuan itu. Berhenti bersandiwara di hadapanku. Karena itu tidak akan mempan, wahai jalang. Bukankah kamu yang dengan pengahnya tersenyum sinis saat suamiku membelamu mati-matian? Juga kamu yang merasa di atas angin saat mertuaku dan suamimu sama sekali tidak membelaku. Justru terkesan membiarkan ulahmu juga ulah bajingan itu. Tunjuk Raya pada David. Sekarang nikmatilah kehancuran kalian berdua. Raya kembali menghempaskan rambut Nora yang sudah ia cengkeram tadi,
sehingga membuat Nora terjatuh dari posisinya dan membuat bra yang ia kenakan sedikit bergeser dan membuat isi dalam bra itu sedikit mencuat. Tentu saja hal itu membuat para jombloan seketika membelalak mata, seolah-olah mata itu ingin rasanya keluar dari tempatnya. Raya yang menyadari hal itu tentu saja tersenyum sinis. Lantas Raya sedikit berbicara pada para jombloan itu. Kalian mau sama barang bekas ini? Mau sih, sayangnya murahan. Ucap Raya yang tentu saja disambut gelengan kepala oleh para jombloan itu. Meskipun secara naluriah mereka menginginkannya, tapi hati mereka menolaknya sebab mereka masih berpikiran waras. Maaf Mbak Raya, lalu bagaimana tindakan selanjutnya? Selain hari sudah kian larut, juga tidak baik jika membiarkan mereka terlalu lama dipajang di sini. Takutnya makin banyak warga luar komplek ini yang ikut campur dalam hal ini. Ucap Pak RT pada Raya. Raya pun mengangguk paham akan maksud ucapan Pak RT. Bawa saja mereka berdua ke kantor polisi, Pak. Nanti saya menyusul ke sana dengan aduan perbuatan zina dan mengusik ketentraman warga. Ucap Raya yang diangguki oleh Pak RT. Tanda dia paham akan ucapan Raya itu. Setelahnya, Raya pun bergegas pergi meninggalkan lapangan dan berniat untuk mengambil tas dan ponsel yang ia letakkan di kamar. Setelah acara penggerebekan tadi, rencananya Raya ingin memberitahukan persoalan ini pada keluarganya. Namun, saat Raya baru saja kaki itu ingin beranjak, tiba-tiba saja David kembali lagi memeluk kaki Raya. Tentu saja tujuan David adalah kembali memohon pada Raya agar tidak dibawa ke kantor polisi. Namun, bukan Raya namanya kalau merasa kasihan begitu saja. Apa yang David dan Nora lakukan memang benar-benar sudah keterlaluan dan tidak bisa lagi dimaafkan. Raya, tolong Raya, jangan laporkan Mas ke polisi. Masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik, Raya. Tiba David yang membuat Raya berdesih. Cuy, sudah telat. Kemarin saat aku ingin membicarakan hal ini, kamu kemana saja? Jawab Raya yang juga meludah dan mengenai tubuh David. Meskipun Raya sudah berbuat yang benar-benar menginjak harga diri David, namun David tidak bisa berbuat banyak selain memohon dan menghibah. Tolong Raya, aku hilaf. Aku akui aku salah. Aku minta maaf sama kamu. Tolong jangan adukan aku ke polisi. Aku mohon Raya. Hilaf yang enak ya Mas. Merasa jadi raja kah kamu yang dilayani diranjang oleh dua wanita? Atau merasa hebat karena merasa diperebutkan oleh dua wanita? Najis. Lepaskan kakiku. Jangan sampai kakiku tertular penyakit. Mana tahu kamu terkena penyakit seks menular. Lepas Mas. Oke Raya. Lantas Raya menendang kembali tubuh David hingga terjengkang ke belakang. Setelahnya Raya pun benar-benar pergi meninggalkan David dan Nora yang meraung dan meronta minta untuk dilepaskan. Raya terus berjalan hingga kini kaki yang jenjang dan putih mulus itu sampai di lantai teras depan rumah mertua Raya. Raya memastikan dan yakin jika kini ibu mertua Raya sudah ada di rumah itu, karena Raya mendengar suara sang ibu mertua tengah mendiskusikan sesuatu pada Kevin. Raya berjalan sedikit mengendap, lantas ia merapatkan tubuhnya pada dinding karena ingin mendengar percakapan antara ibu mertuanya juga Kevin. Karena Raya yakin jika pembicaraan keduanya pasti membahas soal Nora dan David. Pokoknya ibu gak mau tahu ya Kevin.
Bagaimanapun caranya, kamu harus tetap membela kakak kamu David, sentak ibu mertua Raya pada Kevin. Tapi Bu, aku mau membela gimana lagi? Ibu tahu sendiri kan, kalau mereka sudah memergoki Mas David dan Nora sedang melakukan itu. Aku juga yakin Mbak Raya pasti melaporkan keduanya ke polisi. Aku yakin itu, Bu. Apa kamu bilang? Polisi? Tidak, Kevin. Apapun caranya, kalau memang benar Raya melaporkan David ke polisi, kamu harus pikirkan bagaimana cara mengeluarkannya. Kalau si perempuan sundal si Nora itu sih, ibu bodo amat. Yang ibu pikirkan adalah David. Dengar kamu, Kevin. Sampai kapanpun jasa ibu yang sudah merawatmu tidak akan pernah bisa kamu gantikan dengan apapun. Apa kamu mau aku mengutukmu sehingga hidupmu belangsak kayak mendiang ibumu yang sundal itu, sehingga membuatnya mati dalam keadaan menderita? Hah? Hardik ibu mertua Raya pada Kevin. Tentu saja pembicaraan mereka membuat Raya membulatkan matanya. Jadi maksudnya Kevin bukan adik kandung Mas David? Gumam Raya dalam hati. Aku tahu kalau sampai seperti apapun aku berusaha membalas budimu, tentu itu tidak akan pernah bisa terbayarkan. Tapi bisakah kalau ibu tidak memintaku untuk melakukan hal konyol seperti itu? Hibah Kevin pada sang ibu. Dalam diri Kevin pun sejatinya dia menolak segala yang ibunya perintahkan. Namun lagi-lagi dengan alasan balas budi lah, Kevin seolah-olah terjerat oleh kemauan ibunya itu. Bisakah kamu mengembalikan kasih sayang dan perjuanganku membesarkanmu selama ini, Kevin? Kalau tidak bisa, maka jangan pernah kamu menawar apa yang ibu pinta padamu. Jika tidak, terkutuklah kamu sebagai anak yang tidak tahu diri. Mati saja kamu menyusul ibumu yang pelacur murahan itu. Dari situlah Raya akhirnya mengerti kalau ternyata Kevin bukanlah adik kandung David. Bersambung.